Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak-anak, selamat pagi. Kita bertemu kembali di pembelajaran IPA kelas 8. Ya. Bapak akan mereview kegiatan minggu lalu tentang jarak, jarak dan perpindahan. Ini adalah tiang bendera, ini sebagai titik acuan. Ya, titik acuan orang sedang berjalan, sedang akan berjalan. Kalau kita tarik, ini ada titik nolnya, titik acuannya. Kalau ke kiri dia negatif, kalau ke kanan dia positif, ya. Orang ini berjalan ke arah kanan, sedang berpindah, melakukan gerakan perpindahan, ya. Nah, berapa jaraknya? Berapa jarak dari orang ini? Nah, titiknya di sini, titik nol ini, titiknya di sini, berakhirnya di sini, ya, titiknya di sini, berakhirnya di sini, titiknya di sini. Maka jaraknya adalah jaraknya adalah 10, ya. Ini jaraknya 10. Jaraknya 10. Kemudian karena jarak itu diukur dari yang dia lintasi, panjang lintasan yang dia lewati. Sedangkan perpindahan itu dari titik nol, dari titik acuan ke titik akhir ngitungnya, ya. Ini perpindahannya adalah 10 juga karena dia posisinya sama kanan semua. Sekarang kita lihat bedanya antara jarak dan perpindahan. Contoh yang kedua, orang ini berjalan ke arah kanan, ya, ke arah kanan. Kemudian dia ke arah kanan, ya. Kemudian dia ke arah kiri. Ke arah kiri sini. Sejauh dari kanan 10 meter, kemudian ke arah kiri sejauh 5 meter. Maka jaraknya adalah diukur dari yang dia lewatin. Jadi 10 ditambah 5 itu jaraknya. Sedangkan perpindahannya adalah dari titik acuan 0 ke titik akhirnya. Titik akhirnya di mana? Di sini. Jadi perpindahannya berapa? Perpindahannya adalah 5 meter saja, ya. Walaupun dia sudah sampai sini, tapi yang dihitung adalah dari titik awal, dari titik awal sini ke sini saja, sampai sini aja. Walaupun dia sudah sampai sini gitu, ya. Sudah sampai ke titik sini. Tapi yang dihitung adalah dari titik awal ke titik akhir, yaitu titik awal dikurangi titik akhir dari sini, ya. Itu untuk perpindahan. Jadi bedanya jarak dan perpindahan kelihatan, ya. Kalau jarak itu yang ditempuh dari sini, ya, dari sini ke sini, kemudian balik lagi ke sini. Nah, jadi 10 tambah 5 meter, 15 meter jaraknya. Sedangkan perpindahannya dari titik awal ke titik akhir, titik akhirnya di sini saja. Titik tarik garis lurus, berapa ini? Cuman 5 meter. Ya. Itu adalah perpindahan, ya. Baik, untuk lebih jelas kita coba lagi. Satu lagi ini, ya. Orang ini berjalan ke arah sana. Jalan terus.
kemudian dia berjalan lagi. Ini melakukan perjalanan dari ini ya, lintasannya 0 ke 10. Kemudian dia jalan lagi melewati tiang bendera. Nah, ini titik acuannya kan tiang bendera nih. Titik acuannya tiang bendera, maka jarak yang dia tempuh adalah dari tiang bendera ke sini, titik sini, kemudian balik lagi ke sini. Jadi ini berapa nih? 0, 5, 10 meter ditambah 10 tambah ini berapa? Negatif 5, kesininya 5. Kalau jarak itu tidak ada nilai negatifnya ya. Jadi ini berapa lintasannya yang dilewatin? 10 meter ditambah 15 meter. Dari ini 10 tambah 5, ini 25 meter keseluruhannya ya. 10 tambah 15 dengan 25 meter. Itu adalah jaraknya. Sedangkan perpindahannya berapa? Perpindahannya dari titik 0 sini, dari titik yang bendera ke sini saja. Nah, perpindahannya berapa? Karena ke arah kiri, maka dia negatif 5. Ya. Perpindahannya adalah negatif 5. Kalau perpindahan itu ada positif, ada negatif. Kalau dia melewati ini berarti negatif ya. Jadi vektor. Jadi tahu ya bedanya antara jarak dan perpindahan. Jarak itu lintasan yang dilewatin ya. Sedangkan perpindahan itu dari titik 0 nggak perlu sama titik akhirnya. Jadi langsung nggak perlu dari sana lagi, tapi dari sini langsung ke sini saja, langsung. Ini titik awal, ini awal, dan ini akhirnya, titik akhirnya. Nah, berapa? Ini dari sini ke sini negatif, maka negatif 5. Jadi 5 dikurangi 0, jadi negatif 5. Titik akhir dikurangi titik awal, negatif 5 perpindahannya. Gitu ya. Jadi jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda dan selalu bernilai positif. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda yang ditempuh. Tapi kalau perpindahan ya, perpindahan itu dari titik perpindahan jumlah lintasan dengan memperhitungkan dari titik awal dan titik akhir benda. Perpindahan bisa bernilai positif dan bisa bernilai negatif. Selanjutnya ini ringkasannya. Ini ada di buku ya, latihan itu. Apa perbedaannya kalau kelajuan dan kecepatan? Ini sama-sama, satuannya sama, meter per sekon. Berkaitan sama gerak juga. Nah, ini. Kalau kelajuan itu berkaitan dengan jarak tempuh. Kalau ini perpindahan, kalau kecepatan. Ini mungkin ralat minggu lalu itu kita menghitung kecepatan ya. Yang kita hitung minggu lalu itu adalah kelajuan. Terima kasih kemarin Naila Syakira ya memberikan konfirmasinya. Ya, jadi kecepatan itu berkaitan dengan perpindahan. Kalau kelajuan yang kita hitung minggu lalu itu adalah kelajuan. Ya. Ini rumusnya untuk kelajuan. Kalau percepatan itu adalah dengan perpindahan, ada hubungannya dengan perpindahan. Ya, dari titik awal sampai titik akhir dikurangi itu. Ini jaraknya adalah titik akhir dikurangi titik awal. Kalau ini jaraknya yang dilewatin itu, tapi kalau ini dari titik awal ke titik akhir itu bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif kalau perpindahan. Kemudian ini alat ukurnya speedometer. Kalau ini ada kaitannya dengan GPS, ya, ada kaitan dengan GPS. Jadi nanti ada arah anginnya, misalkan dari titik awalnya di mana gitu. Kalau dia bolak-balik, bolak-balik, maka ini tinggal dijumlahkan negatif positif. Seperti tadi ilustrasi tentang tiang bendera tadi. Ini contoh, seorang berlari
pelari berlari dari RSPB ke Banuapatra ke arah barat sejauh 100 meter dan kembali menuju ke Lapangan Merdeka ke arah timur. Jadi bolak-balik ya. Di 100 meter kemudian balik lagi. Memerlukan waktu 50 detik. Berapa besar kelajuan? Kelajuannya berapa? Berapa kecepatannya? Kecepatannya berapa? Nah, ini akan terlihat perbedaan hasilnya ya. Ini kita lihat ini dari RSPB menuju ke Banuapatra 100 meter. Kemudian dia balik lagi. Nah, kalau kelajuan hitungnya adalah semuanya dihitung jaraknya yang dia lintasi. 100 meter ditambah 50 meter, yaitu 150 meter. Waktunya berapa? 50 detik. Jadi jarak dibagi waktu 150 dibagi 50 detik sama dengan 3 meter per detik ya. Nah, itu kalau kelajuan. Jadi kelajuan itu ada hubungan dengan jarak yang ditempuh. Kelajuan ada hubungan dengan jarak yang ditempuh. Nah, kemudian kalau kecepatannya berapa dengan soal yang sama ini? Nah, kecepatannya adalah kita lihat dia berlari dari RSPB menuju Banuapatra 100 meter. Kemudian balik ke Lapangan Merdeka. Maka yang dihitung bukan jaraknya. Ini karena ini yang dihitung adalah kecepatan, maka kelajuannya. Kelajuannya berapa? Kelajuannya adalah kok kelajuannya. Yang dihitung adalah kecepatannya. Jadi perpindahannya berapa? Perpindahannya adalah dari RSPB ke Lapangan Merdeka saja yang dihitung, yaitu 50 meter. 50 meter itu adalah perpindahannya. Oh, ini salah ini. Ini harusnya perpindahan. Ini harusnya perpindahan ya. Salah ini. Ini salah. Ini harusnya perpindahan. Kenapa perpindahan? Karena kita hitung kecepatan. Jadi titik akhirnya. Jadi titik akhirnya adalah dari RSPB ke Lapangan Merdeka saja. Berapa itu? 50 meter. Waktunya berapa? 50 detik. Jadi perpindahan 50 meter dibagi 50. Jadi 1 meter per detik. Jadi kecepatannya adalah 1 meter per detik. Sedangkan kelajuannya adalah 3 meter per detik. Kenapa berbeda? Karena yang dipakai adalah ini perpindahannya. Sedangkan di sini adalah jaraknya. Kalau jarak itu di jumlah keseluruhan. Kalau perpindahan hanya titik awal ke titik akhirnya. Nggak usah dihitung sampai ke Banuapatranya, tapi dari RSPB ke Lapangan Merdekanya saja. Paham ya? Baik, ini berkaitan dengan minggu lalu ya. Nih, ini dari perjalanan Bapak dari Balikpapan Regensi ke SMP Nasional KPS ya. Itu kalau melalui lintasan, di lintasan ini ya, lintasan ini jaraknya adalah 12 kilometer jaraknya ya. Jadi jaraknya 21, ini jaraknya adalah jaraknya adalah 12 kilometer. Sedangkan perpindahan, nah perpindahan itu dari titik akhir ini ya, perpindahan dari titik akhir ini ke titik akhir ke titik awalnya di sini. Jadi tarik garis lurus. Berapa ini? Nah, ternyata perpindahan sama dengan 10 km.
ya. Ditarik garis lurusnya ini di jaraknya ya. Baik. Berapa sekarang kalau kita hitung kelajuannya berapa, kecepatannya berapa? Berapa kelajuannya, berapa kecepatannya? Kelajuannya itu ada hubungannya dengan jarak. Ya, kalau kelajuan ada hubungannya dengan jarak. Jarak itu yang mana? Yang ada lintasan ini, dilintasi ini, ya. Jadi perhitungannya adalah jarak dibagi waktu. Jaraknya berapa? 12 km dibagi 21 menit 0,57 km per menit, atau kalau kita kilometer 57 meter dibagi 60 detik ya, jadi 0,97 meter per detik. Nah, kecepatannya berapa? Nah, karena kecepatan berhubungan dengan perpindahan, maka ini perpindahannya ini tarik garis lurus berapa nih? 10 km. Jadi hasilnya adalah 10 km bagi 21 karena waktunya sama kan? 21 0,47 km per menit atau 0,78 meter per detik ya. Jadi itu perbedaan antara kelajuan dan kecepatan ya. Jadi kelajuan itu berhubungan dengan jarak, sedangkan kecepatan itu berhubungan dengan perpindahan ya. Demikian, silahkan kalian mencoba latihan-latihan yang Bapak berikan di Google Form. Silahkan berlatih menghitung perbedaan antara kecepatan dan kelajuan. Kemudian minggu depan kita akan belajar tentang percepatan dan perlambatan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.